Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Demak Coding. Halo sobat semuanya, bagaimana kabar hari ini? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, keselamatan, dan dimudahkan segala urusan ya sob. Oke sob, pada video kali ini kita akan membahas tentang algoritma-algoritma apa saja yang terdapat di Google Search yang telah kita rangkum dari berbagai sumber. Oke sob, tidak usah berlama-lama lagi, yuk kita ikuti video kali ini. Google mempunyai beragam produk inovasi yang bisa dinikmati pengguna internet saat ini. Salah satu produk inovasi utama Google adalah Google Search, yang sering kita sebut sebagai Mbah Google karena saking supernya, segala macam apapun keyword atau kata kunci yang kita cari, Google dapat menemukannya dengan mudah, cepat, dan tentu saja sangat akurat. Wajar saja bila Google Search menjadi salah satu mesin pencari yang paling populer di dunia saat ini. Kepopuleran Google Search merajai industri mesin pencari di dunia digital saat ini bukanlah dicapai dengan cara yang instan. Google Search dibangun dengan algoritma-algoritma kompleks demi menunjang hasil pencarian yang maksimal, relevan, dan akurat. Secara umum, algoritma dapat diartikan sebagai sekumpulan instruksi yang terstruktur dan terbatas, yang diimplementasikan ke dalam bentuk program komputer untuk menyelesaikan suatu masalah komputasi tertentu. Hal ini dapat dibuktikan bahwa di balik Google Search terdapat beberapa algoritma-algoritma yang tercipta seiring dengan berjalannya waktu. Algoritma Google adalah inti atau otak di balik hasil pencarian yang ditampilkan ketika kita mengetikkan kata kunci di dalam kotak pencarian Google. Cara kerja algoritma Google bekerja dengan cara mengambil data dari indeks penelusurannya dan langsung memberikan hasil terbaik dan relevan. Mesin pencari Google menggunakan kombinasi algoritma dan berbagai faktor perhitungan untuk memberikan peringkat halaman web berdasarkan relevansi hasil mesin pencari. Pada tahun-tahun awal, Google hanya melakukan sedikit pembaruan pada algoritma pencariannya. Sekarang, Google membuat ribuan perubahan setiap tahun. Sebagian besar, pembaruan ini sangat kecil sehingga sama sekali tidak diperhatikan. Namun terkadang, mesin pencari meluncurkan pembaruan algoritma yang secara signifikan mempengaruhi halaman hasil pencarian. Berikut ini, Demak Coding akan mengulas beberapa algoritma-algoritma di balik mesin pencari Google. Algoritma Google Panda. Algoritma Google Panda tercatat pertama kali rilis pada tanggal 24 Februari 2011 dan setiap tahun mengalami penyempurnaan hingga periode Juli 2015. Baru setelah tahun 2016, Google memasukkan algoritma ini ke dalam algoritma inti Google Search. Tugas utama dari Google Panda ini adalah melakukan pemantauan dan memfilter konten berkualitas rendah yang dibuat dengan menggunakan teknik keyword stuffing, minim informasi data, dan serta spamming user. Sejak kemunculan Google Panda ini, para blogger dan webmaster memberikan perhatian khusus terhadap kualitas konten yang dipublish ke website. Pasalnya, Google akan memprioritaskan situs dengan konten berkualitas untuk menempati posisi teratas. Adapun penalti atau hukuman yang diberikan untuk website yang memiliki minim konten dan tidak berkualitas adalah dengan menurunkan peringkat website hingga dihilangkan dari halaman pencarian. Algoritma Google Fenice. Seiring semakin pesatnya jumlah pengguna mesin pencari di seluruh dunia, Google merespon hal ini dengan menghadirkan algoritma Google Fenice yang mempunyai tugas utama yaitu untuk menyesuaikan hasil penelusuran berdasarkan lokasi pengguna. Google Fenice ini akan mengambil titik lokasi yang didapat dari IP address para pengguna. Adapun contoh dari kinerja Google Fenice bisa dilihat jika Anda melakukan penelusuran dengan mengetikkan kata restoran. Secara default, hasil yang Anda dapatkan adalah restoran yang ada di Indonesia, bukan restoran di negara lain. Kemunculan Google Fenice sendiri sedikit kurang terdengar di kalangan para blogger karena datangnya hampir bersamaan dengan hadirnya algoritma Google Penguin.
yang akan kita bahas di poin berikutnya. Algoritma Google Penguin. Algoritma Google Penguin adalah salah satu cara Google untuk membuat persaingan di mesin pencari menjadi lebih adil. Awal kehadiran algoritma Google Penguin pada April 2012 sempat menghebohkan para penganut aliran SEO Black Hat. Pasalnya, algoritma ini diberi tugas khusus untuk mengidentifikasi spam backlink yang ditandai dengan anchor text tidak relevan, overoptimasi, atau link yang terlihat tidak natural. Jika website Anda ketahuan menggunakan cara-cara Black Hat, Google tidak segan untuk menenggelamkan situs Anda ke jurang sandbox yang paling dalam. Pembaruan algoritma Google Penguin berjalan beberapa kali sejak pertama kali muncul, dan Google menambahkannya algoritma Google Penguin ini ke dalam algoritma inti pada tahun 2016. Akibat pembaruan ini, sebagian besar menghantam dengan telak situs-situs web yang banyak mengandung tautan spam. Pembaruan algoritma Google Penguin ini juga dapat melihat tautan yang mengarah ke situs lain. Google Penguin juga akan menganalisa apakah tautan balik atau backlink tersebut merujuk ke situs asli atau tidak. Karena di masa lalu, banyak orang yang rela membayar tautan tertentu atau backlink sebagai jalan pintas untuk mengelabui mesin pencari serta meningkatkan peringkat website mereka. Pembaruan Google Penguin ini juga bertugas untuk mencegah pembelian, pertukaran, atau pembuatan tautan palsu. Meski terkesan kejam dan sadis, cara menjinakkan Google Penguin sendiri cukup simpel, yakni Anda tinggal mengikuti pedoman Google Webmaster atau yang sekarang disebut sebagai Google Search Console. Algoritma Google Pirate. Algoritma Google Pirate diperkenalkan pada tahun 2012. Seperti namanya, algoritma Google Pirate bekerja untuk menyaring blog atau website yang melanggar hak cipta dan mengatasi konten bajakan agar tidak muncul dan mendominasi hasil pencarian. Berdasarkan data yang ada, mayoritas website yang terpengaruh algoritma ini adalah website download film, software, musik, serta buku bajakan yang disebarluaskan secara gratis. Bersama dengan munculnya Google Pirate, pengguna juga diberikan akses untuk melaporkan adanya konten ilegal dan melanggar hak cipta melalui layanan Digital Millennium Copyright Act atau disebut DMCA. DMCA atau Digital Millennium Copyright Act adalah sebuah aturan yang mengatur tentang hak cipta atas konten digital. DMCA disahkan di Amerika Serikat pada tahun 1998. Konten digital merupakan hasil karya seseorang berupa teks, gambar, foto, video, dan lainnya yang dikemas dalam format digital. Beberapa contoh format digital yang umum digunakan antara lain adalah PDF, Doc, PPT, XLS, MP3, WAV, AVI, WMV, dan lainnya. Algoritma Google Hummingbird. Algoritma Google Hummingbird diluncurkan pada tanggal 27 September 2013 atau bertepatan dengan ulang tahun Google yang ke-15. Google Hummingbird diklaim dapat berinteraksi dengan pengguna secara lebih manusiawi dan lebih bersahabat. Google mulai menggunakan Hummingbird pada tanggal 30 Agustus 2013. Algoritma Hummingbird bisa dibilang sebagai algoritma penyempurnaan dari Google Panda, Penguin, dan para pendahulunya. Algoritma Hummingbird ini lebih memperhatikan setiap kata dalam query, memastikan bahwa seluruh frase penelusuran diperhitungkan, bukan hanya kata-kata tertentu. Hal ini dilakukan untuk memahami query pengguna dengan lebih baik dan untuk dapat memberikan jawaban kepada mereka, bukan hanya daftar hasil. Pada saat algoritma Hummingbird ini diluncurkan, tidak sedikit yang beranggapan bahwa SEO sudah tidak berlaku lagi. Namun, anggapan tersebut kemudian dibantah oleh Google. Google menjelaskan bahwa para pemilik website tidak perlu khawatir. Selama konten yang Anda miliki merupakan konten original atau bukan melanggar hak cipta serta berkualitas, kita tidak perlu mengkhawatirkan meskipun ada update algoritma Hummingbird ini. Bahkan dengan hadirnya algoritma Hummingbird ini dapat membuat hasil pencarian menjadi lebih baik. Maka dari itu,
Jika Anda mempunyai website yang selalu mementingkan kualitas dan konten-konten Anda merupakan konten original, maka seharusnya Anda menyambut baik kehadiran algoritma Hummingbird ini. Algoritma Google Pigeon. Pigeon yang berarti burung dara atau merpati. Filosofi penamaan algoritma ini mengacu pada karakter burung dara yang tidak akan jauh meninggalkan sarang di saat terbang kemanapun. Algoritma Pigeon ini hanya berfokus pada pencarian lokal atau sekitaran suatu wilayah. Google Pigeon mendukung para pebisnis lokal agar lebih mudah ditemukan. Algoritma ini menggunakan parameter penelusuran sesuai dengan lokasi pengguna. Setelah Pigeon diperkenalkan, ketika pengguna mengetikkan kata restoran, maka yang akan disajikan hasil dan lokasi peta dari Google Maps. Selain itu, beberapa pakar juga menyebut bahwa Google Pigeon bertugas untuk memberikan penilaian terhadap kualitas SEO off-page dan on-page yang dimiliki oleh suatu website. Alhasil, jika situs Anda tidak dioptimasi, maka siap-siap masuk ke dalam halaman paling belakang. Oke sobat, saya rasa cukup sekian video kali ini. Terima kasih telah menonton video ini, dan jangan lupa like video ini dan share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian, agar teman-teman kalian juga bisa mendapatkan manfaat juga dari video ini. Dan jangan lupa subscribe channel Demak Coding ini sebagai bentuk dukungan kalian kepada channel ini, agar kita lebih bersemangat lagi membuat konten-konten menarik lainnya. Dan semoga channel ini bisa menjadi manfaat dan lebih berkembang lagi. Dan apabila sobat ingin menyampaikan kritik, saran, usulan, ide maupun koreksi, jangan sungkan-sungkan untuk mengisi kolom komentar di bawah ini. Dan jangan lupa aktifkan atau hidupkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru dari Demak Coding. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.